Salam Aquaris, ketemu lagi ya di jam istirahat kerja saya. Ini sesuai janji saya kemarin ya ke Melinda Halim, bahwa di video berikutnya saya akan cari pertanyaan-pertanyaan kamu dan akan saya coba jawab satu persatu ya, biar tuntas, nggak ada hutang. Oke. Ini hasil kumpulan ya dari pertanyaan-pertanyaan kamu nih ya, Mel ya. Saya lihat satu-satu ya. Kita liatin ya. Oke ya, kita mulai. Halo Ko, masih ada banyak pertanyaan lagi nih Ko. Kalau misalkan air sumur bor di rumah itu jelek, banyak mengandung zat besi dan zat mangannya, apa boleh diendapkan dengan tawas atau PAC Ko? Lalu air yang udah diendapkan dengan bahan tersebut aman dipakai untuk ikan mas kokinya? Saya bingung. Ada yang bilang aman, ada yang bilang nggak boleh. Karena itu sama aja kayak kaporit. Mohon penjelasannya ya Ko. Oke, Mel, tawas ya dan PAC. PAC itu polyaluminium chloride. Itu sih sama aja Mel. Dua-duanya bahaya gitu ya. Bahaya-bahaya juga lah itu buat ikan ya. Kalau nggak buat ikan ya bakterinya lah. Bakteri baik kita nanti bisa terdampak gitu. Nah memang ya PAC itu memang lebih ringan daripada tawas ya. Makanya tuh sekarang-sekarang ini kan kayaknya kebanyakan PDAM ya di pusat-pusat pengolahan airnya itu lebih banyak menggunakan PAC daripada tawas ya. Tapi lebih ringannya itu cuma dalam hal pH aja. Kalau tawas ya, dia tuh bisa bikin melenceng gitu. pH airnya kita tuh melencengnya cukup jauh. Kalau PAC itu nggak begitu gitu. Kalau pH swing terlalu besar kan ikan juga bisa langsung shock ya. Nah kalau swingnya kecil-kecilan gitu ya nggak terlalu deh gitu. Cuma ya tetap aja lah tadi ya bakteri baik kita tuh akan kena dampaknya gitu. Ini saya coba share aja ya mengenai zat besi sama mangan. Saya juga pernah punya masalah. Jadi di perkebunan ya, perkebunan saya yang di Serpong itu di daerah Cisauk ya. Itu emang airnya jelek sih di situ ya. Air tanahnya jelek gitu. Jadi kuning ya, kuning dan kalau dicium tuh bau karat. Jadi zat besi dan mangannya juga tinggi lah. Nah ini kalau saya pakai karbon aktif mahal, repot juga. Kan mesti diganti beberapa kali gitu ya, tiap beberapa lama gitu. Nah jadi akhirnya saya pakai sand filter ya, sand filter, filter yang isinya tuh pasir ya. Nah, saya pakai Yamaha, merek Yamaha yang 2 tabung punya tuh, dempet gitu. Nah, dua-duanya saya isi pasir, sand filter, biar lebih tokcer gitu. Nah, jadi dari pompa ke sand filter dulu, baru ke toren ya, ke penampungan. Nah, itu hasilnya jauh lebih memuaskan ya. Dan saya rasa ini jauh lebih aman ya Mel daripada pakai produk-produk kimia seperti tawas dan PAC yang tadi Mel bilang gitu ya. Itu sih kalau saya siarnya begitu ya. Oke ya, kita ke pertanyaan Mel yang kedua ya. Halo Koko, mau tanya juga, bisa dijelaskan nggak soal CFU bakteri? Biasa kan di kemasan bakteri starter atau yang cair ya, ada keterangan tuh. Viable cell 10⁻8 sampai 10⁻9. Nah, itu maksudnya gimana ya kok? Lalu apakah media Caltnes bisa dipakai untuk media filter yang diam atau tidak bergerak kok? Oke, Mel. CFU ya, CFU bakteri ya. Itu singkatannya tuh dari colony forming unit ya. Jadi
singkatnya itu dalam satu unit itu ya nanti akan terbentuk koloni bakteri berapa banyak gitu. Nah, ini biasanya yang pakai istilah-istilah CFU ini di bagian jurusan mikrobiologi ya, ilmu-ilmu kesehatan tuh terutama di lab-lab gitu, laboratorium gitu. Kan mereka kalau lagi mau pelajari bakteri ya, biasanya nanti itu diamati lewat mikroskop gitu ya. Nah, itu ada aturannya gitu. Nah, mereka tuh harus punya sampel bakterinya dulu kan. Nah, sampelnya ini ada aturan mainnya. Jadi harus tersedia jumlah bakterinya tuh seberapa banyak. Kalau udah bakteri kan nggak mungkin kita bilang sampelnya isinya cuma 1 atau 2 bakteri doang gitu ya. Pastinya tuh rame gitu, banyak banget. Ribuan, di atas itulah jutaan gitu ya. Atau di atas-atas lagi malah gitu. Jadi mereka tuh akhirnya pakai satuannya CFU tadi gitu ya, CFU gitu. Nah, jadi misalnya dalam satu sampel gitu sudah terbentuk koloni bakteri itu berapa ratus juta bakterinya gitu ya. Nah, tadi kan Mel ada sebutkan aduh maaf ya agak kering. Oke, lanjut ya. Tadi Mel ada sebutin ada viable cell 10 pangkat 8 ya, sampai 10 pangkat 9 gitu. Nah, itu maksudnya di dalam kemasan bakteri cair tadi ya, itu berisi bakteri hidup minimal tuh sebanyak 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 tuh ratus juta gitu ya. Jadi minimal tuh ada 100 juta gitu ya. Kalau pangkat 8 tuh ratus juta dan koloni bakteri yang hidup ini nanti mampu berkembang biak hingga 10 pangkat 9 ya tadi ya gitu. Nah, kalau 10 pangkat 9 kan miliar ya, miliaran gitu. Jadi dari ratusan juta sampai miliaran. Nah, kira-kira begitu pengertiannya ya dalam satu bakteri kemasan satu bakteri cair tersebut gitu. Terus tadi nyambungnya ke Kaltness ya. Mau dipakai jadi media statis. Ya bisa aja. Tapi kemampuan PSA-nya ya, PSA Kaltness itu jadi 0 juga ya, sama ngikutin seperti media statis lainnya. Nggak ada PSA-nya gitu. Jadi sangat disayangkan sebetulnya ya kalau Kaltness yang dari media dinamis itu dipakai secara statis gitu. Ini akan jauh lebih berguna kalau difungsikan sebagai dinamis gitu. Contohnya gini, Kaltness K1 ya, yang terbaru itu namanya K plus media ya. Nah, ini K plus media ini SSA-nya sekitar 1350-an ya, meter persegi per meter kubik gitu. Nah, ini selama dipakai kan nanti ada kotoran ya yang melekat gitu ya ke si Kaltness-nya tadi gitu. Tapi kalau difungsikan sebagai media dinamis ya, karena dia terus bergejolak nih ya, bergolak, nah aerasi gitu kan, ya maka kotorannya nggak akan mampu ya menutupi semua permukaan si K plus media tadi gitu. Jadi maksimal kotoran yang mampu menutupi si K plus media tadi itu akan mengurangi SSA-nya ya. Yang tadinya K plus media dari 1350, nanti begitu kena kotoran ya maksimal tuh akan menjadi tinggal 1050 gitu. Nah, 1050 yang ini kita sebut PSA ya, Protected Surface Area gitu. Atau area yang mampu dilindungi oleh si Kaltness K plus tadi gitu. Itu adalah sebesar 1050 meter persegi per meter kubik ya. Oke, tinggal satu ya. Yuk kita selesaiin ya biar tuntas. Pertanyaannya begini nih. Oh ya kok, sama mau tanya ini kok, selain E4 gimana dengan Yakult kok? Apa boleh disemprotkan ke akuarium ikan mas kokinya? Atau dicampur ke pakan ikan mas koki? Aman nggak kok? Jangan ya Mel.
Kalau nggak terpaksa gitu, kalau habis, aduh sorry, sampai kena ininya laptopnya nih. Jadi jangan, kalau bisa jangan ya Mel, itu kalau nggak terpaksa ya, kalau nggak darurat ya, kehabisan E4 gitu, terus ya ada Yakult, pakai Yakult deh, sedikit aja itu boleh gitu. Tapi kalau bisa jangan ya, karena gini, itu walaupun sama-sama isinya kan Lactobacillus casei ya, antara E4 sama Yakult itu sama isinya ya. Tapi yang di Yakult itu Lactobacillus casei-nya itu dikembangkan lagi oleh dokter Minoru Shirota di Jepang gitu ya, agar lebih sesuai nih buat kebutuhan manusia gitu. Nah, makanya jadinya kan disebutnya tuh Lactobacillus casei shirota gitu ya. Nah, bakterinya sama nih ya, sama. Tapi apa ya bilangnya? Uh, trainingnya berbeda gitu ya, trainingnya diajarinnya berbeda, jadi nanti adaptasinya kan berbeda gitu. Misal gini, tentara ya, sama-sama tentara ya, yang satu dilatih buat angkatan udara, satu lagi tentaranya dilatih buat angkatan darat. Nah, ini sama-sama jago tempur sebenarnya ya kan, sama-sama jago tentara kan gitu, tapi kan akan lebih spesial itu di medan yang mereka kuasai masing-masing gitu ya. Itu satu. Lalu di samping itu kan Yakult itu udah ditambahin macem-macem gitu, ada kandungan gulanya tuh bukan kayak molase gitu ya, jadi ada kandungan gula dan macem-macemnya lagi lah yang nanti bisa efek ke pH air gitu ya, dan mungkin malah kontribusinya amonianya bertambah dulu tuh gitu ya, bukannya beresin amonia malah amonianya naik dulu gitu ya. Terus kan air juga bakal keruh ya, bakal keruh banget gitu. Makanya jangan coba-coba tuang Yakult sebotol gitu ya, aduh ntar malah keruh nggak tahan, ujung-ujungnya malah water change gitu ya. Kalau dibibis kayak tadi atau di spray ya nggak terlalu keruh sih, tapi janganlah ya. Pakai aja yang beneran buat ikan lah ya. Yakultnya buat saya aja ya, dikirim aja, oke? Oke ya, beres ya Mel, udah lunas ya, nggak ada utang lagi ya. Ini jam istirahat kerjanya juga udah mau selesai masalahnya. Saya sudahi dulu ya, terima kasih udah menonton ya. Dan kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam Aquarius.